sebanyak-banyaknya nggih, sesempat kita berpuasa, terutama pada hari ini bertepatan di Yaumul Bid nggih. Yakni Yaumul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Dan di Yaumul Bid ini nggih, kita harus berpuasa nggih. Seharusnya kita berpuasa agar bahwa kita mendapatkan dua pahala ya, yakni pahala puasa Sa'ban dan pahala Yaumul Bid. Dapat dua pahala. Oh, enak kita. Kayak sampean misalnya kayak mau teko nek masjid, teko mriki urung salat tahiyat masjid ya, karena ini sudah musola sudah resmi ya, maka ada sunah tahiyat masjid. Kok ternyata wis manjing asar langsung salat tahiyat masjid digabung ambek salat qobliyah asar, maka dapat dua pahala. Enak toh nggih? Niat di dalam hati, enggak usah diucapkan nggih. Nanti kita bahas nih puasa Sa'ban nih. Puasa Sa'ban ini tak bacakan hadis tentang puasa Sa'ban dulu nih. Nanti untuk pembahasan merangkep niku wonten pembahasan tersendiri nih. Kita pada hari ini fokus membahas tentang agar kita mudah mengamalkan suatu amalan. Namun amalan yang dirangkep tersebut tetap lebih afdol sendiri itu hanya untuk memudahkan saja nih. Neng jojokan ki emang aku budal wis dan turis mantelan kula. Den turis mbon. Lagi tok kene paling mudane saiki. Jadi dirungake mawon nggih, ini mukadimah kita mengawali puasa Ramadan nggih. Mukadimah kita mengawali puasa Ramadan nggih. Jadi hadis tentang puasa bulan Sa'ban. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau puasa sehingga dikatakan nggih, hatta naqulu sehingga ngucap sapa ingsun, yakni ingsun Ibu Aisyah, la yuftiru ora tahu muka. Wa yuftiru lan Nabi muka ya ora poso hatta naqula la yasumu, sehingga ngucap sapa ingsun la yasumu ora tau poso. Jadi Nabi nek kadung poso terus, nek kadung gak prei kaya ora tau poso ngoten. Lah nek jenengan nek poso ngono ya ora apa-apa. Anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu lan ora weruh sapa ingsun Ibu Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala hale nyempurnaake sinten Nabi siama syahrin ing puasa saulan kotun babar pisan illa Ramadana kecuali puasa Ramadan. Jadi Nabi tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Mulane jenengan nek pengen memenuhi bulan Sa'ban puasa ya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 saja, tanggal 30 atau sampai tanggal 28 saja, tanggal 30 jangan puasa karena ada larangannya, yakni yaumus syak, hari syak. Wa ma ra'aitu fi syahrin lan ora weruh sapa ingsun Ibu Aisyah hu ing Nabi fi syahrin ing dalem saulan aktar kang luwih akeh minhu tinimbang kalih ulan mau apane siaman posone fi Syabana ing dalem ulan Sa'ban mutafaqun alaih. Jadi paling banyak beliau puasa itu di bulan Sa'ban. Ini bulan-bulan liyane cara dibandingno nggih. Menurut Ibu Aisyah Nabi paling banyak di bulan Sa'ban, maka kita perbanyak puasa nggih. Apalagi pas puasa Sa'ban pas hari Senin, pas puasa Sa'ban pas hari Kamis, maka itu mendapatkan 2 pahala. Kenapa Nabi gak tahu puasa saulan penuh? Di antaranya dalilnya kemarin puasa bulan Rajab gitu. Bulan Rajab juga dianjurkan puasa sebanyak-banyaknya, tapi Nabi lebih banyak puasanya di bulan Rajab sampai di bulan Sa'ban, lebih banyak di bulan Sa'ban.
Nabi sendiri di bulan Rajab mengatakan kanan Nabi SAW yanha an syami rajabin kullihi. Nabi mencegah agar tidak puasa di bulan Rajab semuanya. Li ayat tahida dan agar supaya tidak dijadikan hari raya. Jadi memang tidak boleh. Apalagi bulan Sa'ban, malah ada larangan yaumus syak. Di akhir bulan Sa'ban tidak boleh berpuasa 1 hari atau 2 hari. Kecuali larangan ini bersifat makruh menurut para ulama karena ada pengecualian, kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa berpuasa itu. Bisa ada nanti. Ini mukadimah ya, nanti ada kita bahas insya Allah. Mulai sekarang kita bahas bab tentang puasa sampai libur gitu. Insya Allah nanti ketika ada pertanyaan, ketika kisah kula saged kula jawab, mboten kula PR ngoten mawon. Terus dalilnya mana nggih? Puasa iso digabungno nggih. Jadi poso pas Yaumul Bid, pas hari Senin, pas bulan Sa'ban. Oleh nilai 3 misalnya. Iku nek dibarengno niate, nek diniati oleh pahala 3, nek gak diniati hanya pahala 1. Niat poso Sa'ban untuk padahal pas dino Senin, pas Yaumul Bid, niate mokor poso Sa'ban tok. Ya oleh Sa'ban tok. Mulane dalile hadis Umar yakni innamal amalu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amal itu tergantung niatnya. Nek mbok niati ya oleh sesuai niati. Oh gak ngamalno kok oleh. Ada dalile lagi. Oh gak ngamalno tapi oleh. Contoh diantaranya ning nggone Riyadhus Shalihin. Oh gak ngamalno mokor niat oleh ganjaran. Mulane iku termasuk diantara dalili. Jadi gak ngamalno mokor niato oleh ganjaran. Ini ada dalil pendalilan para ulama. Di Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa orang itu ada 4 kelompok. Kelompok pertama itu orang yang diberi ilmu dan diberi harta. Gitu. Kemudian orang tersebut menafkahkan hartanya dengan ilmunya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang mulia. Nih. So, kemudian yang kedua, ada orang dikasih ilmu tidak dikasih harta. Mulane ana ustaz miskin, ojo mbok paido, ustaz kok miskin jarene wis bertakwa min haitsu la yahtasib. Enggak, memang ada hadise. Jadi ana ulama itu digawe Allah memang miskin. Dia ini gak duwe harta, tapi duwe ilmu. Kemudian dengan ilmunya tadi dia mempunyai niat baik. Seandainya aku punya harta yang banyak seperti fulan yang ahli ilmu yang hartanya banyak itu, aku akan menginfakkan harta di jalan Allah seperti si fulan itu. Niat saja. Orang yang kedua ini mendapat pahala sebagaimana pahalanya si fulan. Pahala yang pertama. Misalnya Pak Harjito sering sedekah, padahal aku randuwe duit. Aku coro sugih koyok Pak Harjito. Aku oleh pahalane koyok pahalane Pak Harjito. Tapi nggak sama persis, ada hadis lain nanti sama saja, tapi ketika sudah diamalkan dilipatkan 10 sampai 700, ketika niat saja hanya 1 sempurna, gitu loh. Nggih. Bedanya di situ. Tetap dapat tapi 1 sempurna tapi tidak dilipatkan. Gitu. Nah, ada dalil berkaitan dengan dalil yang lain lagi, tapi tetap dapat pahalanya 1 sempurna. Terus ada lagi yang ketiga, orang yang tidak dikasih ilmu dan dikasih harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bodoh, maka dia menginfakkan hartanya ke jalan kemaksiatan. Sehingga dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja ngantek dadi sing nomor 4 nomor 3 nomor 4 iso nomor 1 utawa nomor 2. Duwe ilmu paling tidak meskipun gak ulama, sing penting duwe ilmune urip. Yakni nek duwe harta bagaimana nek panen jagung zakate piye itu harus punya. Terus kemudian dia mendapatkan dosa yang banyak sehingga dia rugi di dalam kehidupannya. Terus kemudian yang keempat, orang yang tidak diberi ilmu dan juga dikasih harta. Wonge kere ya ora pinter. Oke, sing nyoroi. Naudzubillah min syarri dzalik. Dia karena dia bodoh, gak duwe harta juga, dia ngenangen aku nek sugih pengen koyo si fulan saiki nomor 3 mau. Pengen cara ndek dhuwit tak nggo dugem, cara ndek dhuwit tak nggo judi, cara ndek dhuwit tak nggo wis pokoke sing maksiat-maksiat. Maka orang yang keempat ini mendapatkan dosa seperti dosanya orang yang
ketiga tadi. Dia dosa niat tok wis dosa itu. Karena dia seandainya aku suka akan berbuat seperti itu, maka dia mendapatkan dosa. Itu kan tanpa apa? Tanpa berbuat dia sudah berdosa. Yakni dosa amalan hati. Dosa amalan hati. Tapi ini nanti dikhususkan juga hadis bahwasanya dosanya ini tidak apa? Tidak dosa seperti persis perbuatan tersebut karena amalan hati saja gitu. Ada pengecualian hadisnya nanti ada juga gitu. Jadi yang jelas dia juga berdosa. Di hadis ini dinyatakan berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Itu diantara pendalilannya para ulama nggih bahwasanya hanya dengan niat saja dapat pahala, hanya dengan niat saja dapat dosa. Yang belum Ustaz. Kenapa? Tidak punya ilmu tapi punya harta, tapi hartanya digunakan untuk kebaikan. Kalau poinnya hanya 4 ini kan belum masuk. Digunakan kebaikan padahal innamal a'malu binniyat nggih. Amal itu nggih harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kebetulan saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya ilmu artinya tidak ada niat. Iya tidak. Tidak ada niat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia niatnya ya memang sedekah kepada orang. Berarti dia punya ilmu. Oh, sudah masuk ilmu. Iya, di ilmunya tentang sedekah. Ya wis yang tahu. Itu diantara pendalilannya para ulama. Terus lagi nggih pendalilannya lagi ning gone hadis apa iku? Arba'in ada juga nggih. Tanpa beramal dapat pahala. Tanpa beramal dapat dosa. Pembahasannya luas karena apa? Karena untuk mencari dalilnya itu memang sulit. Butuh pemahaman. Mulanya para ulama sepakat semuanya itu boleh gitu. Termasuk Imam Madzhab 4 menggabungkan amal gitu. Nanti kelanjutannya panjang ini ya. Nek bar nek ono tanya jawab silahkan nek ngatasi waktune iki. Karena ini akan kula bahas detail terus besok masuk tentang masalah puasa dilanjutkan. Jadi riwayat saking Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala qol innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Semua kebaikan, semua keburukan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Kaono sing kliwat. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menerangkan tentang kebaikan dan keburukan tersebut. Amalan apik iku apa? Amalan apa termasuk amalan apik nyingkrehno ri kondalan iku termasuk amalan apik. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang dia berniat nggih melakukan amal baik, falam ya'malha, meskipun dia tidak mengamalkan amal baik tersebut, kata bahwa indahu hasanatan kamilatan, Allah mencatat di sisi Allah kebaikan yang sempurna. Sampai niat budal taklim, tapi ternyata ada halangan gak sido budal. Ya mbok udan mbok piye. Tapi umpama udan budal ganjarane malah gede nggih. Maka apa iku tergantung kesusahane nggih wong iku pahalane nggih. Oleh pahala yang sempurna meskipun gak nglakoni. Wa in hamma biha fa'amilaha, ketika dia niat beramal baik kemudian dia mengamalkan amalan baik, kata bahwa indahu asyra hasanatin, dicatat si Allah 10 kebaikan. Mulane bedane di situ. Nek niat tok gak amal oleh satu kebaikan sempurna, nek niat tok dia amal no oleh 10 dan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di situ. Ila sab'i mi'ati dhifin ila adafin katsirun, sampai 700 lipat, sampai berlipat ganda tak terbatas, terserah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa in hamma bisayyi'atin falam yamalha, barang siapa yang berniat berbuat keburukan kemudian dia tidak mengamalkannya nggih,
yakni tidak mengamalkannya apa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sarai iki. Gak mengamalkannya bukan karena ada halangannya, karena ada halangan dia tetap berdosa. Sebagaimana hadis yang tadi. Jadi sampean pengen misalnya ndelok orkes ning Surabaya. Terus gak sido perkara, wah maksiat dosa gak sido. Maka dapat pahala gitu. Malah dapat pahala. Tapi nek gak sidone perkara iya, perkara sampean memang tidak mampu misalnya, gak duwe sangu, maka tetap dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya niat. Iya. Mulane niat jahat itu dicatat Allah ketika dia karena tidak mampu memang tapi cara mampu tetap budal ngoten lho, Pak. Itu dicatat dosa, tapi ketika dia menghentikannya karena iman, karena takut dosa dicatat pahala gitu loh, Pak. Bedanya di situ. Ya harus bisa membedakan. Mulane amal elek lah tetap dicatat pahala. Kowe niat pengen gendak cewek, sing mbok gendak gak gelem. Ki niat tok iku kan gak mampu sampean tetep oleh dosa. Tapi nek pengen gendak, wah, gak apik cah. Engko awak dhewe kenalan sing biasa wae terus nandur nek menawa cocok tak nikah. Nah, maka sampean dapat pahala gak sido gendaan itu. Ketika niat elek terus gak sido karena takut kepada Allah nggih. Dia mengurungkan niatnya kata bahwa indahu hasanatan kamilatan dicatat Allah kesempurnaan apa itu kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna tapi tidak dilipat gandakan. Wa in hamma biya famila kata bahwa sayyatan waidan ketika dia mengamalkan amalan tersebut maka dicatat keburukan satu keburukan yakni nek elek dicatat sidito tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku murahe Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ngono nek perbuatan elek dilipat gandakno Allah berarti dolim itu. Enggak mungkin. Tapi nek dilipat gandakno kebaikan, maka Allah mempunyai sifat Rahman itu. Nah, ini diantara pendalilan para ulama bahwa amalan saja tanpa melakukan gitu tunggale saiki aku poso Saban nggih. Ya wis tak niatin mbek poso Yaumul Bid dapat 2 pahala gitu. Pahala Saban dan pahala Yaumul Bid gitu. Nah itu Ustaz, pertanyaan saya kemarin. Nggih.